Setelah Soyen memberitahukan Medusa bahwa Hal Ausol ada di Kekaisaran Cuyun, segera mereka bertiga, Soyen, Medusa, dan Xian bergegas ke Sekte Racun di Kekaisaran Cuyun. Soyen dan yang lainnya menggunakan hampir 4 hari sebelum mereka memasuki wilayah tengah Kekaisaran Cuyun. Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, mereka bertiga juga paham tentang kekacauan di dalam Kekaisaran Cuyun selama perjalanan ini. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat kabut racun yang sering muncul di pertarungan. Soen tanpa sadar mengagumi pencapaian Shaoishan sekali lagi. Namun faksi besar yang hampir menguasai sepertiga dari Kekaisaran Cuyun di dalam tempat yang kacau ini kemungkinan akan melibatkan banyak pembunuhan untuk dapat mengembangkan sekte racun sampai ke tahap ini sebagai seorang wanita. Tidak terduga bahwa kota sebesar itu benar-benar dikendalikan oleh sekte racun. Sepertinya status sekte racun dalam Kekaisaran Cuyun jauh lebih besar daripada aliansian dalam Kekaisaran Jiama, ucap Soyan sambil memuji saat dia melihat kota besar di bawahnya. Taktikmu tidak sekejam miliknya. Jika kamu bersedia untuk membunuh semua orang di dalam keluarga kekaisaran dan membasuh berbagai faksi dengan darah, Kekaisaran Jiama juga bisa sepenuhnya menjadi tanah aliansian. Selain itu, tidak ada yang berani memiliki keberatan sedikit pun, ucap Medusa dengan samar. Soyen tertawa getir saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak bisa melakukan hal tersebut. Apakah kita perlu memasuki kota? Pertanyaan dari Medusa. Soyen pun menjawab, tidak perlu. Tangannya segera bergerak dan sepotong batu giok muncul di tangannya. Dia dengan lembut menekannya dan memecahkannya. Selanjutnya, kita akan menunggu. Dia akan segera tiba, ucap dari Soyan. Mudah-mudahan itu tidak akan menjadi sekelompok ahli dari sekte racun, ucap Medusa yang masih tidak mempercayai Shaoishan dan masih memiliki dendam pribadi. Saat Soyan sedang menunggu, orang dari Hal Ausol. Tunggu saja, ucap dari Soyan yang benar-benar sangat marah dengan memendam hal tersebut. Kemudian sosok hitam buram akhirnya muncul di hadapan mereka. Akhirnya itu berganti beberapa kali dan muncul di udara di atas puncak gunung. Maaf, aku sangat menyesal. Sekte racun sedang mendiskusikan sesuatu barusan, jadi aku datang sedikit terlambat. Shaoishan dengan lembut berbicara kepada Shaoyan. Dia kemudian melihat Xian dan Medusa di samping, kemudian berkata, "Ini, bukannya aku belum pernah melihatmu. Mengapa kamu perlu menggunakan topeng? Jangan bilang padaku bahwa kamu pikir kamu tidak akan bisa aku kenali. Jika aku benar-benar ingin menyembunyikan jejakku, apakah kamu dapat menemukan ratu ini dengan kemampuanmu?" Ucap Medusa dengan marah. Tidak ada orang yang tidak dapat aku temukan di Kekaisaran Cuyun ini. Shaoishan juga tidak mau kalah dengan Medusa. Cukup, kalian berdua diam saja. Kalian semua sebaiknya diam. Aku datang mencari kalian semua, tapi tidak untuk mendengar kalian bertengkar. Soyen berusaha untuk melerai mereka. Setelah itu, Soyen pun mulai bertanya, Shaoishan, apakah kamu memiliki informasi tentang orang-orang dari Hal Ausol? Jawabannya, iya. Seseorang dari Hal Ausol datang mencariku ketika aku kembali ke Kekaisaran Cuyun beberapa saat lalu. Namun, dia tampaknya sedikit marah padaku karena tidak menangkapmu. Dia pergi setelah pertengkaran singkat. Kali ini, aku memberikan sedikit lebih banyak perhatian dan secara bertahap menemukan jejak orang tersebut. Ucap dari Shaoishan kepada Shaoyan. Apa kekuatannya? Ucap Soyan yang benar-benar penasaran dengan suara yang dalam. Dia tidak lebih lemah dari milikku. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertingkah sombong di depanku. Suara Shaoishan menyuarakan pikirannya. Tatapannya segera menatap Medusa. Kemudian dia berkata, jika kita bertiga bekerja sama, kita mungkin bisa menangkapnya. Seharusnya tidak terlalu merepotkan bagi kita bertiga untuk berurusan dengan ahli dari Hal Ausol itu. Namun, hal yang merepotkan adalah orang-orang dari Hal Ausol itu memiliki hubungan dengan faksi kuat. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu, kemungkinan kita akan berkonflik dengan faksi tersebut.
Ucap dari Soisan menjelaskan terkait dengan situasinya. Soyan bertanya, bukankah dikabarkan bahwa beberapa faksi di Kekaisaran Juyun telah dihilangkan oleh Sekte Racun? Soisan menjawab, kami memang telah menghilangkan beberapa faksi, namun faksi Gerbang 10.000 Kalajengking adalah pengecualian. Faksi itu memiliki orang tua yang namanya sangat terkenal di Kekaisaran Juyun beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia jarang keluar, dia masih hidup. Ketika kita bersiap untuk menyiapkan 10.000 sekte Kalajengking terakhir kali, aku telah bertengkar dengannya beberapa kali. Dia memang sangat merepotkan, ucap dari Soisan berbicara tanpa daya. Karena dia bisa memanggilmu ke sini, wajar jika dia punya rencana. Mengapa kita tidak mendengarkan pendapatnya? Ucap dari Medusa. Selama periode waktu ini, berita tentang beberapa konflik antara Gerbang 10.000 Kalajengking dan Sekte Racun telah berulang kali dikirim. Belum lama ini kami menangkap seseorang dari Gerbang 10.000 Kalajengking dan mengetahui darinya bahwa faksi ini tidak menonjolkan diri selama ini. Tampaknya dia akan berniat untuk menyerang Sekte Racun kami. Menurut apa yang aku tahu, kemungkinan besar bahwa orang dari Hall of Soul sedang mengadu domba kami. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melakukan hal seperti itu karena sifatnya. Sekte telah memutuskan bahwa kami akan segera melenyapkan 10.000 Kalajengking sebelum mereka menyerang duluan. Jika itu dulu, kemungkinan kita mungkin tidak dapat mengalahkan Gerbang 10.000 Kalajengking. Tapi sekarang, dengan kalian semua, peluang kita akan semakin tinggi. Ucap dari Soisan yang sedang menjelaskan. Namun, Medusa pun menjawabnya dengan dingin dan tertawa. Lihat saja kan, dia benar-benar membuatmu menjadi pembantu. Soisan marah kemudian berkata, Medusa, jangan berlebihan. Jangan berpikir bahwa Dozong ini takut padamu. Jika kamu merasa bahwa aku meminta bantuanmu untuk datang dan membantu Sekte Racun, kamu dapat pergi sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Medusa baru saja akan berbicara ketika dia melirik kemarahan di wajah Soyan. Dia segera berkata, mudah-mudahan itu hanya tebakan ratu saja. Soyan berbicara dengan marah namun dengan suara yang tenang. Jika kalian ingin bertengkar lagi, aku akan pergi dan cari orang dari Hall of Soul itu sendirian. Kalian semua bisa pergi dan melakukan apapun yang kalian mau. Ucap dari Soyan yang sedang marah. Namun nada tenang inilah yang menyebabkan Medusa dan Soisan segera menutup mulut mereka. Mereka berdua bisa merasakan ketidaksabaran dan kemarahan saat ini di hati Soyan. Zian tertawa menyaksikan kedua orang itu diguncang oleh Soyan sampai mereka diam. Target Sekte Racun adalah Gerbang 10.000 Kalajengking, sedangkan targetku adalah orang dari Hall of Soul di belakang Gerbang 10.000 Kalajengking. Oleh karena itu, kita akan bekerjasama, ucap dari Soyan. Kalau begitu, kita akan menyerang besok. Sekte Racun telah mempersiapkan untuk waktu yang lama dan dapat bergerak kapan saja, ucap dari Soisan. Iya, Soyan pun mengangguk. Soisan menjelaskan, dia seharusnya berada di sekitar bintang 3 Dozong. Teknik racunnya sangatlah kejam. Saat itu, dia pernah menonjol dalam Kekaisaran Juyun di masa lalu. Namun, dia telah melakukan retreat dan pelatihan selama beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, dia menghilang dari tempat kejadian. Namun, generasi tua masih dapat mengingat orang tua yang kejam itu. Orang tua itu seharusnya bernama Si Bian kan, ucap dari Medusa. Kamu kenal dia? Soisan dan Soyan juga terkejut saat mendengar ini. Medusa menjawab, ya, saat itu aku baru saja menjadi pemimpin klan. Dia sudah menjadi ahli terkenal di Kekaisaran Juyun saat itu. Kami bertarung sekali, tetapi dia saat itu hanyalah seorang ahli doang. Tidak disangka bahwa dia tidak meninggal setelah bertahun-tahun, tetapi malah naik ke tingkat Dozong. Hei Bodong dan Jia Xingtian juga pernah bertarung satu sama lainnya pada saat itu, namun Hei Bodong kalah dan Jia Xingtian berakhir imbang. Sayangnya, Si Bian saat ini sudah menjadi seorang elit Dozong, sementara
Jie Xingtian masih bertahan di puncak kelas De Huang. Dia telah melampaui cukup banyak ahli dari Kekaisaran Jiama. Soyan kaget, ternyata si Bian adalah lawan lama dari para tetua ahlian Xian. Dia seharusnya menjadi yang terkuat di 10,000 Scorpion Gate. Selama orang tua ini tetap ada, orang-orang yang tersisa selain kepala Sisan dan beberapa tetua seharusnya tidak terlalu merepotkan. Tidak apa-apa jika menyerahkan mereka kepada para ahli dari sekte racun. Soisan menyuarakan pendapatnya. Jika kita memasukkan ahli dari Hall of Soul, 10.000 Scorpion Gate seharusnya memiliki 2 Elite Dozong. Dia dan aku harusnya bisa menangani mereka. Selain itu, Soyan, kamu juga memiliki kartu Traf yang dapat melukai seorang Elite Dozong. Peluang kita untuk menang dalam pertempuran ini cukup besar. Soyan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita harus pergi besok. Aku juga ingin melihat betapa kuatnya orang yang menekan para ahli dari Kekaisaran Jiama saat itu. Tentu saja, orang dari Hall of Soul itu adalah target utama dari perjalanan ini, ucap dari Soyan. Malamnya ada rapat dalam sekte racun, dan Soyan, Xian, dan Medusa juga ikut dalam rapat tersebut. Memang ada beberapa tetua yang tidak percaya dengan mereka, terutama Wuya yang bersikeras untuk tidak percaya dan berhati-hati kepada mereka. Namun Soisan membuat Wuya tidak dapat melawannya. Soisan melayang di langit saat matanya menyapu kabut racun hijau yang tersebar di tempat tersebut. Suaranya bergema di atas puncak gunung. Sisan, apakah menurutmu kamu dapat mengandalkan formasi awan racun ini untuk memblokir serangan sekte racunku? Haha, pemimpin sekte dari sekte racun, kamu benar-benar sesuai dengan namanya. Keangkuhanmu cukuplah besar. Ucap dari Sisa. Mata Soyan melihat ke semua ahli dari gerbang 10.000 kalajengking. Beberapa kejutan melintas di matanya. Tidak disangka bahwa kekuatan keseluruhan dari ahli ini tidak jauh lebih lemah dari sekte racun. Tampaknya 10.000 kalajengking benar-benar tidak menonjolkan diri. Tampaknya sekte 10.000 kalajengking benar-benar tidak menonjolkan diri ketika mereka melakukan sesuatu. Pertempuran besar hari ini mungkin agak berbahaya. Soisan melihat Sisan, suaranya setenang air saat dia berbicara. Di mana si Bian? Panggil orang tua itu juga. Jika tidak, gerbang 10.000 kalajengkingmu akan ditelan oleh sekte racunku hari ini. Haha, wanita racun langit, kita tidak bertemu satu sama lain selama setengah tahun yang singkat. Tapi kamu menjadi lebih sombong. Gerbang 10.000 kalajengkingku tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa. Apakah kamu tidak takut tercekik karena menelan kami? Selain itu, Silo adalah seorang ahli yang terkenal di Kekaisaran Juyun untuk waktu yang lama. Kamu sebagai generasi muda mungkin masih kekurangan kualifikasi jika ingin menantangnya. Kemudian, Soisan pun mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya membuat semua orang terkejut. Kemudian dia berkata, tidak buruk, kau sebenarnya dapat menerima satu pukulan dari Dozong ini. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengkingmu telah berusaha keras untuk berurusan denganku, kata dari Soisan untuk benar-benar meremehkan dari Sisan. Sisan dengan dingin tertawa, namun dia tidak berani meremehkannya di dalam hatinya. Soisan melanjutkan berkata, namun Dozong ini juga mengatakan hari ini bahwa jika Sisan tidak keluar, gerbang 10.000 kalajengkingmu akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Air mancur beracun 1000 misterius. Teknik kuat diluncurkan kepada kelompok Sisan dari segala arah. Semua orang pun kagut, apalagi sifat racun yang benar-benar mematikan membuat Sisan benar-benar tidak dapat melakukan apapun. Namun, meskipun mereka bertemu dengan serangan yang begitu kuat, kelompok Sisan tidak panik sedikit pun. Dua pekat tiba-tiba mulai muncul. Seorang pria tua muncul di udara. Tongkat di tangannya dengan keras menghantam udara kosong, dan dauki yang besar melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya itu berubah menjadi seseorang
yang benar-benar kita harapkan. Orang itu adalah si Bian yang benar-benar ditunggu oleh Sowisan. Orang tua itu mengenakan pakaian biasa dengan wajah tanpa ekspresi, dengan mata keruh yang sepertinya mengandung kilatan yang menyebabkan semua orang takut. Orang ini pastilah elit Dozong dari 10.000 Scorpion Cat, si Bian, bukan? Soyan memandangnya dengan kaget dan pastinya dia benar-benar terkejut, apalagi dengan kekuatan sebesar itu. Iya, Medusa juga berkata dan mengangguk dengan menyetujuinya. Tidak disangka, orang tua ini benar-benar mampu mengeluarkan auranya sampai sebesar itu. Sepertinya, dia tidak menyanyiakan tahun-tahun ini. Menurutku, kemungkinan orang ini telah mencapai puncak bintang Dozong. Jika beruntung, dia bahkan mungkin bisa saja menembus ke bintang 5 Dozong, ucap dari Medusa. Wajah Soyan pun kaget saat mendengar ini. Yunsan saat itu paling-paling hanya sekitar bintang 3 Dozong. Tidak disangka, orang ini telah mencapai puncak bintang 4 Dozong. Kekuatan Medusa juga ada di sekitar level ini. Seorang anak muda benar-benar memiliki ujung yang tajam. Saat itu, ketika aku yang dulu mendominasi kekaisaran Chuyun, kamu hanyalah bermain dengan rumput liar yang tidak dapat diketahui. Meskipun gelombang baru telah mendorong gelombang lama, aku yang lama ini setidaknya masih dapat didorong sampai belum mati. Ucap dari si Bian yang meremehkan Sowisan yang benar-benar sombong. Dalam pertempuran ini, aku benar-benar tidak berharap kamu bisa melenyapkan sebagian besar faksi dari kekaisaran Chuyun. Namun ini juga bagus. Dengan sekte racun, aku dapat menghemat waktu dan tenaga di masa depan. Selama aku menghabisimu, sekte racun akan berubah menjadi gerbang 10.000 kalajengking. Kita hanya harus melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk menelan sekte racunku. Ucap dari Sowisan yang juga marah. 5 tetua sekte racun, ambil formasi. Serahkan si Bian padaku. Ya, mungkin cukup sekian saja terkait dengan spoiler atau alur cerita dari Battle Rock Defense Season kelima episode 70. Lebih baik kita tunggu saja untuk episode selanjutnya. Mungkin saya akhiri sampai sekian saja. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.